Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga, Pak. Ya, oke. Mungkin ini di pertemuan 13 ya, pertemuan terakhir sebelum pertemuan materi terakhir sebelum kita UAS nantinya ya. Oke, pada pertemuan kali ini yang nantinya akan saya bahas yaitu mengenai dari memori manajemen atau manajemen memori, yaitu diklasifikasikan menjadi beberapa poin ya. Itu diantaranya ada yang pertama itu klasifikasi, kemudian ada problem dari partisi, selanjutnya partisi dinamik, relocation, ada placement algorithm atau algoritma placement, kemudian simple paging dan simple segmentation. Oke, sebenarnya pada manajemen memori ya. Nah, di sini yaitu ada beberapa poin. Nah, pada programming di sini main memory itu dibagi menjadi dua, itu diantaranya itu ada resident monitor, kemudian ada kernel. Ini dalam sistem operasi, dan juga ada program yang dieksekusi, yang sedangkan itu dalam multiprogramming. Nah, selanjutnya di sini main memory itu atau dari memory manajemen yang digunakan oleh user kemudian dibagi-bagi untuk dialokasikan menjadi beberapa proses. Selanjutnya tugas pembagian dari main memory ini disebut juga sebagai itu manajemen memori atau memory management. Kemudian dari fungsinya itu di sini ada 4. Yang pertama itu mengolah informasi memori yang dipakai dan juga yang tidak dipakai. Jadi baik memori yang available ataupun unavailable itu tetap ada informasinya. Kemudian yang kedua itu di sini ada alokasi memori dari proses yang telah selesai. Jadi misalnya memori yang sedang dipakai kemudian selesai digunakan, nah itu akan dialokasikan kembali. Kemudian ini ada dealokasikan dari memori dari proses yang telah selesai, itu kebalikannya dari yang poin kedua. Selanjutnya ini ada swapping antar main memory dan virtual memory. Nah, misalnya di sini main memorinya ya kita asumsikan itu misalnya sebesar 4 GB, kemudian ada virtual memory juga sebesar 4 GB. Nah, di sini kemudian ada swapping antara kedua main dan virtual ini. Nah, misalnya yang dari main memory ini sudah terpakai sebesar 3 GB. Nah, kemudian ada swapping juga agar main memory yang utama ini tidak kehabisan ya tuh, dari sehingga tetap ada sisa alokasinya. Jadi itu ada swapping dengan virtual memory. Swapping jadi ya misalnya dia bisa terpakai bisa setengahnya dari virtual memory atau bisa lebih. Nah, virtual memory ini sebenarnya itu dia secara default ada untuk membantu menangani proses ya dari memori utama. Ya mungkin kurang lebih maksimal biasanya rata-rata itu tidak melebihi dari main memory utama untuk kapasitasnya. Mungkin kalau yang saya lihat itu atau saya perhatikan biasanya itu antara rentang 2, 4 atau 8 GB untuk virtual memory ini. Oke, selanjutnya untuk klasifikasi ini ada yang namanya itu fixed memory atau memori yang sudah fix ya, atau tidak dapat
diubah atau berubah secara dinamis. Nah, di sini yang pertama itu main memory. Nah, di sini dibagi menjadi sejumlah partisi tetap, dan juga pada partisi tersebut ditempatkan banyak proses-proses yang nantinya akan dijalankan. Yang kedua itu berdasarkan dari ukurannya yang dibedakan menjadi partisi dengan ukuran yang sama dan partisi dengan ukuran yang berbeda. Jadi kalau dilihat dari ukuran yang sama dan berbeda ini bisa dari kecil ke besar atau bervariatif. Kemudian dari bisa kurang lebih bagan ya di bawah ini. Nah, ini yang pertama main memory. Ini yang nyata ya, atau bisa dilihat secara fisik. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem khusus untuk pemakaian tunggal. Kemudian yang kedua itu sistem multiprogramming. Oke, kemudian dari sistem multiprogram ini dibagi juga menjadi dua, yaitu pertama ada partisi tetap dan juga partisi yang dinamis. Misalnya partisi tetapnya itu kurang lebih kapasitasnya misal sebesar 2 GB. Kemudian partisi dinamis juga sebesar 2 GB. Tapi partisi dinamis ini sewaktu-waktu untuk alokasinya itu bisa berubah-ubah tuh. Jadi tidak statis, bisa dibilang menyesuaikan kondisi. Nah, kalau partisi tetap dia tidak akan berubah untuk misalnya dari segi ukuran main memorinya. Juga dari alokasinya ini ada dua cabang, itu ada relokasi dan juga alokasi yang absolut. Dan selanjutnya yang virtual memory ini atau maya. Nah, ini kalau secara fisik tidak dapat dilihat ya. Tapi kalau secara dari UI atau interface dari user itu bisa dilihat, kalau tidak salah itu bisa dilihat di text manager. Kalau di expand semua itu, kalau di Windows ya itu kalau salah ada di bagian menu, mungkin bisa dicek di menu processing atau bisa di CPU atau generalnya. Di situ ada kumpulan-kumpulan, nanti itu ada Ethernet, WiFi, kemudian untuk RAM, kemudian disk bisa SSD atau HDD, atau ada grafik interface, graphic card ya. Biasanya di situ ada informasi-informasinya. Kemudian dipilihnya itu yang bagian untuk RAM atau memori. Nah, biasanya di situ ada keterangan virtual memorinya berapa kalau di Windows. Nah, kemudian dari sini dia hanya ada satu cabang, yaitu sistem multiprogramming. Dari sistem multiprogramming ini juga nanti di sini akan dibagi tiga, itu ada paging yang murni, kemudian ada segmentasi dan juga kombinasi di antara keduanya. Oke, selanjutnya di sini dari klasifikasi juga ada dua ya. Yang pertama itu equal sys partition dan unequal ya. Di sini dari operating system kalau dilihat secara jelas ya dari gambar berikut, untuk yang equal ini dia partisinya tetap ya untuk size atau ukurannya. Nah, kalau yang unequal ini dia dinamis atau berbeda-beda. Mungkin bisa dibilang dari yang sebelumnya itu bisa dari ukuran yang sama ataupun yang berbeda, bisa kecil ataupun besar dari penjelasan yang sebelumnya. Selanjutnya itu pada pembahasan problem dari partisi ya. Di sini yang pertama itu relokasi. Nah, di relokasi ini
untuk penempatan proses yang sesuai alamat dari fisik yang dapat berubah tergantung dari penempatannya dalam partisi. Nah, misalnya problem dari partisi ya itu diantaranya ada di relokasi ya. Mungkin kalau yang awam juga di kondisi ini bisa memang jarang diketahui gitu. Ya. Kemudian untuk yang proteksi dari problem partisi ini dari suatu proses yang tidak dapat atau tidak boleh masuk ke alamat partisi yang telah berisi proses lain. Jadi misalnya ada suatu proses yang sudah ada dan sedang berjalan ya. Kemudian ada proses selanjutnya yang datang, yaitu yang tidak, mungkin bisa dibilang tidak ada izin ya dari prosesnya itu. Nah di situ harus diproteksi ya, agar tidak mengganggu proses yang lain. Selanjutnya dari partisi dinamik. Nah di sini partisi yang digunakan itu memiliki panjang dan juga jumlah yang bervariatif. Kemudian pada suatu proses yang dibawa ke main memory ya, dari proses tersebut juga dialokasikan dengan ukuran memori yang tepat dan juga sama dengan yang akan kita perlukan untuk yang kita gunakan dalam main memory. Kemudian berikut ini juga misalnya di sini ada contoh satu, yaitu efek partisi dinamik yang pada main memory itu 1 MB. Ini dari partisi dinamik ya. Sebenarnya ini ada yang 1 MB ini ya, nantinya kan karena dinamik dia nanti bisa ya berubah-ubah sesuai dari kapasitasnya ya. Maksimal misalnya 1 MB ya, dia hanya mentok sampai situ, dan ya bisa juga digunakan secara dinamis ya, bisa setengahnya atau seperempatnya. Nah, selanjutnya di sini untuk partisi dinamik itu ada beberapa ya. Nah pada yang pertama ini itu operating system, kemudian ada proses space atau space dari proses ya. Nah, kurang lebih ini untuk ukuran yang 1 MB seperti yang pada penjelasan sebelumnya ya. Nantinya yang 1 MB ini dibagi-bagi. Oke, nanti dibagi-bagi. Yang pertama itu dari 1 MB itu dibagi dengan 2 poin utama ya. Di sini itu pasti operating system itu pasti menggunakan, kemudian sisanya itu oleh proses untuk space-nya itu digunakan. Kalau belum ada proses yang lain atau masih kosong ya, kalau operating system di sini sudah defaultnya atau statiknya ya, ini 128 KB, kemudian sisanya itu untuk processing. Kemudian jika ada proses yang lain, nah proses ya, ini jadi ada 2 proses yang pada poin B. Nah di sini dia menggunakan 320, jadi yang 896 dibagi atau dikurangi 320, kemudian sisanya ke proses yang masih kosong atau proses yang masih available, yang belum ada proses yang bisa dijalankan. Nah, selanjutnya pada poin C. Nah, di sini untuk yang operating system masih tetap ya. Kemudian ada tambahan proses 2. Proses 2 ini yaitu kita ambil dari 576 yang space-nya ini masih kosong, tidak ada yang menggunakan, kemudian diambil oleh proses kedua yaitu sebesar 224 KB, dan sisanya ini 352. Nah, dan selanjutnya sampai proses ketiga muncul. Nah, di sini 352 diambil 288 sampai sisa space proses yang kosong itu 64 KB. Nah, selanjutnya di sini ada
dari proses 2 ini dia bisa dibilang sudah tidak digunakan ya. Bisa dibilang sudah tidak digunakan, maka tetap ada untuk yang 224 ini jadi available. Nah, tapi yang 64 ini tetap masih space ya, kosong untuk alokasinya. Nah, kemudian di sini proses yang berjalan itu masih tetap ada 2, tinggal 2 dari tadinya 3. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya di sini itu muncul proses baru, yaitu proses keempat. Nah, proses keempat kenapa enggak ngambil yang 64 tapi ngambil yang dari yang sudah digunakan oleh yang proses kedua ya, karena dia ini membutuhkan itu sebesar 128 kilobyte dan menjadi ada sisa itu sebesar 96. Nah, selanjutnya di sini pada proses 1 itu kosong dan sehingga ada space ya 320 kilobyte. Selanjutnya di sini proses 2 juga kembali lagi nih. Proses 2 kembali lagi yaitu sebesar 224. Kemudian ada sisa lagi menjadi 96. Kemudian ada 96 dan juga 64. Jadi kalau misal proses 4-nya dia atau ada antrian ya, atau ada antrian proses yang tidak bisa atau tidak cukup untuk diproses, dia harus menunggu antrian pada proses yang lain. Oke, selanjutnya di sini mungkin penjelasan secara singkatnya ya. Nah, pada poin A ini awalnya memorinya masih kosong dan hanya ada sistem operasi itu sebesar 128. Kemudian pada B, C, dan D proses 1, 2, 3 di load ke main memory, dan juga pada D itu terdapat hole di akhir memori yang tidak cukup untuk proses 4. Nah, jadi proses 4 ini menunggu karena dia memerlukan sebesar tadi itu 128 kilobyte, sedangkan untuk sisanya itu atau hole-nya yaitu sebesar 64. Jadi tidak cukup dan dia harus menunggu. Nah, kemudian karena belum ada proses yang ready, kemudian proses 2 ini di swap sehingga cukup untuk proses keempat. Nah, di swapnya itu dari main memory itu ke virtual memory. Nah, jadi ditampung dulu di virtual memory baik proses 4. Nah, kemudian sehingga dari sini bisa dilihat proses 4 itu menunggu dari virtual memory. Kemudian proses 2 itu swap ke virtual memory dan digantikan oleh proses 4. Nah, kemudian proses 2 ini menjadi ready karena ada ukuran memori yang tersedia belum cukup. Nah, maka proses 1 yang di swap, jadi itu bergantian. Nah, selanjutnya proses 2 ini menempati ruang memori dan menghasilkan hole baru, yaitu ada ruang space kosong itu sebesar 96. Selanjutnya dari partisi dinamik ini menghasilkan beberapa lubang hole. Bisa dibilang tadi ada 3 ya, 64, 96 dan 96. Itu di memori yang semakin lama memori itu akan terfragmen dan penggunaan memorinya berkurang. Dari fenomena ini juga disebut sebagai fragmentasi eksternal. Kemudian teknik untuk mengatasi fragmentasi eksternal ini itu dengan adanya pemadatan atau compaction. Dari waktu ke waktu juga sistem operasi menggeser proses-proses sehingga menjadi berdampingan atau contiguous, dan free memory dijadikan menjadi satu blok. Misal dari gambar H akan diperoleh free memory sebesar 256 sebagai hasil dari compaction atau compaction ini pemadatan dari yang tadinya itu ada 3 ya, 96, 96 dan 64 itu dipadatkan sehingga ada free memory itu menjadi 1.
dia ada sisa space lagi itu sebesar 256. Nah, dari kesulitan compaction ini itu ada prosedurnya yang menyita waktu pada prosesor dan diperlukan kemampuan untuk relokasi dinamik. Kemudian untuk relokasi di sini itu yang pertama penempatan suatu proses yang telah di-swap kembali menjadi main memory. Kemudian partisi tetap suatu proses yang di-swap kemudian balik lagi di sini akan menempati partisi yang sama seperti sebelum di-swap. Ini merupakan dari contoh relokasi yang sederhana tadi yang simulasinya kurang lebih ya pada gambar yang sebelumnya. Yang saat pertama di load seluruh acuan memori ini itu bentuknya kode akan digantikan alamat main memory yang absolute yang ditentukan oleh base address dari proses yang di load. Kemudian pada single proses ini untuk unequal size partition dan partisi dinamik, suatu proses ini bisa menempati partisi yang berbeda saat di swap balik ke main memory atau saat terjadi pergeseran shift. Nah, tadi kan untuk yang proses kedua itu ada di urutan setelah proses pertama ya. Nah, setelah di swap dia jadi menempati posisi yang tadinya ditempati oleh posisi proses yang pertama. Itu jadi penempatan partisinya berbeda karena ada swap balik ke main memory. Kemudian sehingga ini alamatnya suatu proses tidak tetap di main memory sehingga bisa dibilang dinamis. Selanjutnya ini pada relocation itu dibedakan beberapa jenis alamat. Ini ada logical address, relative address, dan juga physical address atau absolute. Dari logical address ini itu mengacu pada lokasi memori yang tergantung dari pengerjaan data ke memori. Kemudian penerjemahan ke alamat fisik itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memori ini diakses. Untuk yang relatif itu dari contoh kasus logical address ini alamat yang dinyatakan sebagai lokasi yang relatif pada titik yang diketahui. Biasanya ini awal dari sebuah program. Kemudian untuk yang physical address atau absolute, di sini lokasi aktualnya itu di main memory. Kemudian untuk penerjemahan ke alamat fisik, nah di main memory ini sebagai seperti gambar berikut. Ini yang sebelah kanan ini untuk main memorinya itu ada proses control, block, program, data, dan juga stack. Ini yang relative address ya. Kemudian base register ini mengirim data ke alamat fisik ke proses control itu melalui relative address, atau kalau di bawahnya ini dia ada pertemuan ke base register sehingga ada proses header ya di sini. Kemudian ada comparator dari bound register yang menjadi absolute address sehingga akan menuju ke program. Kemudian dari comparator ini di sini ada interruption dari OS. Ya, biasanya ada mungkin interruption itu ada sesuatu yang terjadi misalnya dari base register dengan juga bound register. Nah, kalau yang bound register ini dia kalau dikirim data itu ke stack. Ini stack dan data. Yang base register ini ke proses block control dan juga program. Nah, kalau dari base register dan bound register ini kalau ada tambahan header dari relative address ini akan ke program. Ya, mungkin kalau tidak ada ya dia hanya akan menjalankan yang garis-garis putus ini tuh. Kalau tidak ada dari tambahan dari relative address. Kemudian pada suatu proses ini yang ditugaskan menjadi status running atau base register diisi alamat awal proses di main memory, yang juga terdapat sebuah bound register
yang menunjukkan lokasi akhir dari program. Kemudian nilai akhir ini harus diatur saat program di load atau proses image wave masuk ke dalam main memory. Dan yang kedua itu saat proses dieksekusi, alamatnya ini akan dilibatkan. Kemudian alamat relatif ini terdiri dari instruction register atau IR. Kemudian alamat instruksi yang terjadi dalam cabang dan juga instruksi pemanggilan, serta alamat data yang terjadi saat instruksi di load dan juga disimpan. Kemudian dari tiap alamat relatif ini mengalami dua langkah yang manipulasi oleh prosesor. Yang pertama itu nilai dari base register ini ditambahkan pada relative address untuk menghasilkan absolute address. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai dari bound register. Nah, jika alamatnya dalam rank nilai ini, kemudian instruksi itu dieksekusi dan akan dikerjakan, dan jika tidak akan dibangkitkan interrupt ke sistem operasi berupa error ya. Tadi interrupt dari sistem operasi itu pasti ada bisa informasi atau sebuah alert ya. Misalnya interupsi itu menandakan kalau ada sesuatu yang terjadi. Kemudian selanjutnya ini pada pembahasan placement algorithm. Nah, poin pertama ini, pada algoritma ini ditempatkan penempatan untuk menutup lubang, yaitu saat load atau swipe proses ke main memory terdapat beberapa blok free memory atau yang bebas yang dari segi ukuran atau size-nya ini cukup, maka sistem operasi akan memutuskan yang mana yang akan dialokasikan. Kemudian dari 3 algoritma penempatan, di sini ada base fit, first fit, dan juga next fit. Nah, base fit ini memilih blok memori yang ukurannya sangat dekat dengan ukuran proses yang dibawa. Nah, jadi ya kalau dia memang ada yang lebih dekat ya dari proses yang akan dia bawa ya ke memori, misalnya dia proses 1 atau proses 2, kemudian ada space yang lebih yang dekat itu sebesar misalnya 128, atau setelahnya itu ada 256. Nah, pasti dia memilih yang paling dekat, yaitu 128 untuk digunakan sebagai proses selanjutnya. Kemudian untuk yang first fit ini dimulai dengan men-scan memori dari awal dan memilih blok memori yang pertama ditemui yang memiliki ukuran yang cukup besar. Jadi yang paling pertama dilihat dan juga yang cukup besar, atau bisa dibilang minimal sama dengan yang akan digunakan. Kalau yang ditemui itu ukurannya lebih kecil, ya pasti dia tetap mencari yang lebih besar, sehingga akan ketemu itu yang paling pertama kali yang lebih besar dari yang lebih besar lainnya. Soalnya yang ketiga ini next fit itu dimulai dengan scan memori dari lokasi terakhir penempatan dan memilih blok berikutnya yang memiliki ukuran yang cukup besar. Nah, ini kebalikannya dari first fit ya. Kalau first fit ini yang awal atau pertama, kalau yang next fit ini dari yang terakhir. Kemudian dari contoh yang ketiga dari algoritma tadi tuh, di sini ada gambar ya. Mungkin bisa lebih jelas kalau ada gambarnya. Di sini ada blok yang terakhir digunakan adalah blok 22 KB, dan kemudian di partisi 14 itu 14 KB dan dialokasikan 16 KB. Nah, ini blok terakhir yang dialokasikan. Ini blok terakhir yang dialokasikan.
Kemudian di sini itu, nah first fit ini tadi ya, dia akan menggunakan atau menjalankan bila bertemu dengan yang di scan itu yang paling besar ya, untuk space-nya ya. Nah, dia di scan dari awal itu 8, kemudian ketemu yang 12. Nah, kemudian selanjutnya ini berarti ini mungkin pembagiannya dari 22 ke sisa 6, ini jadi yang diambil itu 16 ya, yang akan dialokasikan untuk first fit ini 16. Jadi dari 22 tuh diambil terus untuk dialokasikan tuh 16, sehingga ada sisa 6. Dan untuk yang US fit ini sama ya, 16 juga. Kalau yang terakhir ini juga sama ya. Kalau ini kan dari belakang ya, kebalikannya dari first fit ini dari awal atau yang pertama. Kalau next fit ini dari yang terakhir. Ya silakan. Kalau misalnya ada yang izin untuk lanjut bekerja, dipersilakan. Oke, kemudian pada placement algoritma ini itu algoritma yang terbaik ini first fit, meskipun akan menghasilkan memori bebas yang berukuran kecil di awal memori. Yang kedua adalah next fit, dan yang paling buruk adalah algoritma base fit, karena di sini menghasilkan memori bebas yang berukuran kecil yang banyak, sehingga compaction harus lebih sering dilakukan, compaction atau pemadatan. Kemudian dari replacement algoritma ini dari sistem multiprogramming yang menggunakan partisi dinamik, terdapat suatu waktu yang kemudian saat seluruh prosesnya ini pada main memory itu dalam satu blok, kemudian telah dilakukan compaction untuk pemadatan, masih kekurangan memori untuk penambahan proses baru. Misalnya dari sekian banyak sisa free memory dipadatkan, misalnya itu ada 2, kemudian misalnya 6, kemudian 4. Nah, itu kalau dipadatkan itu, kalau di compaction itu menjadi 12. Kemudian ada proses baru itu sebesar 14. Nah, ini tetap masih kurang untuk dijalankan proses yang baru. Kemudian proses yang di swap ini dari main memory itu untuk proses baru atau proses dengan status ready suspend, sehingga pemilihan proses yang akan di-swap memerlukan algoritma penempatan ulang yang akan dibahas pada virtual memory atau yang akan dilakukan oleh virtual memory. Kemudian di sini ada simple paging dari main memory partisi menjadi potongan memori yang berukuran relatif kecil, dan kemudian pada setiap prosesnya juga dibagi menjadi potongan kecil yang berukuran sama dengan potongan memori yang disebut page. Jadi misalnya ada 10, kemudian dibagi menjadi lebih kecil lagi, yang berarti 10, kemudian dibagi-bagi lagi, berarti udah ukuran yang sama ya, itu menjadi 20 gitu, dan disebutnya sebagai page. Kemudian page ini juga dapat ditempatkan pada potongan main memory yang disebut sebagai frame. Oke, kemudian untuk frame-nya ini itu contohnya penggunaan page dan frame. Nah, sini ada beberapa frame ya, sampai A sampai F, dari A sampai F.
Dia number frame ini dari 0 sampai 14. Ini bisa dilihat sebagai main memory. Secara keseluruhan satu gambar ini yang poin A dan B ini sebagai main memory juga. Nah, untuk yang A, B, C, dan D ada proses A 4 page, kemudian B 3 page, C 4 page menempati frame yang kosong. Nah, di sini tersedia 15 page ya yang masih kosong. Kemudian untuk yang A ini dia ada 4 page, dia akan menempati yang 0 sampai 3. Di sini akan diproses, untuk yang proses A akan di loading atau di load ya, sehingga akan terjadi A0, A1, A2 dan A3. Kemudian ada tambahan untuk yang B itu 3 page. Nah, sini akan menempati page yang kosong berikutnya, itu page keempat. Kenapa bukan B4? Karena B ini kan ada 3, atau kita mengulangi dari awal seperti B0, B1 atau B3. Nah, ini bisa kalau di programming itu disebutnya array ya, karena dimulai dengan 0. Nah, kalau kita mengikuti page-nya yang keempat ini jadi B4, nanti B0, 1, 2, 3 itu ada di mana kan? Jadi di sini dalam sistemnya ini main memory ini dimulai dengan, pasti kalau ada tambahan page baru dimulai dengan 0. Kemudian ini ada 4 page, selanjutnya dimulai dari yang 7 sampai 10. Dari C0 sampai C3. Di sini diproses, kemudian pada page yang proses B ini di swap keluar. Pada poin E di swap keluar atau di suspend dan di swap out dari main memory. Kemudian digantikan dengan proses D. Karena pada poin F ini 5 page dari proses D menempati frame 4, 5, 6 dan 11, 12, tidak perlu contiguous. Jadi kalau ada sebuah frame atau page yang di suspend, di swap keluar, kemudian ada yang masuk lagi, itu akan menempati posisi yang kosong sebelumnya, jadi tidak setelahnya. Jadi tidak, yang D ini tidak di D0 ini tidak di page 11 ya, 12, 13, 14, tapi ada sebagian yang menempati posisi page yang kosong. Ya, kemudian untuk yang sistem operasi ini masih di simple paging. Di sini sistem operasi ini menyediakan page table untuk setiap proses. Page table ini berisi lokasi frame untuk setiap page dari proses, yang di dalam program itu pada logical address berisi nomor page dan juga offset. Kemudian menggunakan logical address, page number, offset, dan juga di sini terdapat page table prosesor yang akan menentukan physical address, frame number, kemudian dan juga ada offset. Untuk page table ini, untuk yang contoh di atas, ini proses A, yaitu page table itu ini page 0, 1, 2, 3. Ini untuk yang frame proses ya, pada page tabel A, page tabel yang proses A ini 0, 1, 2, 3, dan proses B page tabel 0, 1, 2. Ini proses C page tabel 7, 8, 9, 10. Nah, yang proses B ini kan dia di swap ya tadi, di swap. Dan ini proses C, ini yang proses D tadi itu ada di 4, 5, 6 dan kemudian di 11 dan 12. Yang free nya ini
itu pada patch ke 13 dan 14. Oke, untuk yang proses B ini dia harusnya ini ada di 456 tapi kena di swap jadinya kosong dan kemudian ditempati oleh proses D yang diisi ke 4, 5, dan 6. Nah, mungkin kurang lebih ini pemecahannya ya yang dipecahkan dari yang sebelumnya itu seperti ini. Kemudian di sini agar memudahkan ukuran patch dan juga ukuran frame ditentukan sebagai kelipatan 2 sehingga relatif address-nya menjadi sama dengan logical address. Ini misalnya contohnya ya. Digunakan pengalamatan dari 16 bit dan juga ukuran patch-nya 1 kilobyte yaitu sebesar 1024 byte. Kemudian relatif address-nya ini 1502 yang dalam bentuk biner ini itu 000001, kemudian 0111 0 ya 11110. Ini dalam 16 bit. Kemudian untuk ukuran patch 1 kilobyte-nya diperlukan offset sebesar 10 byte sehingga akan terdapat sisa 6 untuk nomor patch, sehingga di sini ya program maksimum dapat terdiri dari 2 pangkat 6 sama dengan 64 patch yang berukuran 1 kilobyte. Oke, selanjutnya masih di simple paging. Nah, di sini relatif address-nya ini 1502 sesuai dengan offset itu 478 dan patch-nya itu 1. Ini relatif address-nya untuk partitioning ini user process-nya itu sebesar 2700 byte. Kemudian untuk paging atau patch size-nya ini itu sama dengan 1 kilobyte. Logical address patch-nya 1, offset-nya itu 478. Ini 1. Ini relatif ya kalau digabungkan nih untuk logicalnya. Nah, ini yang 478 ini yang ini ya untuk binernya. Kemudian patch 1, patch 0, 1 dan 2. Nah, di sini yang offset ini yang 478 ini dialamatkan ke patch 1 ya di sini. Tengah-tengah di sini interval fragmentasi. Nah, sehingga 1502 ini yaitu sesuai ya di sini dari address yang dengan offset dan juga patch-nya. Untuk patch number 1 kemudian 478. Kalau untuk perhitungannya itu patch 1 itu 1024 mungkin kalau ditambahkan dengan 478 ya berarti yang patch 1 ini kan 1000 kilobyte. Untuk yang offsetnya ini 478 jadi 1024 ditambah 478 ini akan menghasilkan 1502. Jadi ini 1024 yang satu patch number dijumlahkan dengan 478 dari offsetnya, kemudian akan menghasilkan relative address itu sebesar 1502. Di sini langkahnya untuk menerjemahkan alamat untuk alamat n plus m bit. Ini yang pertama itu extract patch number dari n bit paling kiri pada logical address, kemudian gunakan patch number untuk mencari frame number K atau kilobyte frame K.
di paste table, kemudian physical address awal K dikali 2, ini M nya pangkat ya. Kemudian untuk physical address dari byte yang di AC itu K dikali 2 pangkat, kemudian ditambah offset. Jadi ya akan menghasilkan nantinya relative address. Kemudian untuk yang simple segmentation, ini yaitu yang pertama untuk menerjemahkan alamat n plus m bit, yaitu extract segment number dari n bit di sini yang paling kiri pada logical address, kemudian gunakan segment number untuk mencari awal physical address dari segmentasi pada segment table. Yang ketiga itu harus dibandingkan offset m bit paling kanan dengan panjang segmen. Jika offset lebih besar dari panjang segmen berarti alamat itu tidak valid. Kemudian alamat fisik diperoleh dengan menjumlahkan awal physical address dengan offset. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini 16 bit logical address, itu 6 bit space number dari 0, 0, 0, 0, 0, 1, kemudian offsetnya 10 bit ya, dari 0 ini sampai terakhir. Nah, kemudian yang satu ini yang 6 bit space number ini ke frame 1. Kemudian yang 10 bit offset ini dipecah lagi atau langsung dikirim dia ke, atau dipindahkan ya, ke physical address dengan nilai yang sama ya. Kalau yang satu ini nilainya 6 ya, kalau ini kan nilainya 5. Ini yang paling angka 1 paling kanan ini 1. Kemudian untuk yang 0 ini jika bernilai 1 itu 2. Kemudian ini 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, jadi ini bernilai 5. Nah, karena ini bernilainya 6 bit, maka dia kan ke yang 1 di sini. Ini 0, ini bernilai 2, ini bernilai 4, maka jumlahnya 6. Kalau yang frame kedua ini dia bernilai 1, 4, 9 tambah 16, 9 tambah 16. Jadi ya hasilnya untuk yang 6 bit ini akan mengarah ke 1 frame. Kemudian dikirim ke sini kan menjadi 16 bit physical address. Kalau ini masih 16 bit logical address, ini bisa dibilang perbedaannya dari bit binernya ya. Di sini ada perubahan atau converting dari logical address ke physical address. Untuk yang segmentasi ini 16 bit, 4 bit segment number 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 12 bit offset, berarti sisanya ya 16 dikurang 4, 12 nih sisanya. Nah, 12 ini dikirim, nanti akan ada pertemuan dengan segmentation dan ditambah ke menjadi physical address, dan juga jumlahnya akan, atau nilainya akan berubah dari yang awalnya logical address. Di sini dia akan dipilih yaitu frame 1. Ini ada bracket segment, ini panjang, nah ini base-nya ya. Jadi sini nanti ada prosesnya lagi, jadi ada penggabungan sehingga menghasilkan physical address. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan seputar materi yang barusan, di sini saya akan coba untuk share untuk data untuk yang nantinya akan digunakan acuan sebagai acuan untuk UAS ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk yang Excel-nya? Sudah, Pak. Ya. Nah, nanti ini bisa kalian cek di pertemuan 13 ya untuk yang list data mahasiswa untuk UAS yaitu install OS. Nah, di sini saya udah bagi beberapa ya. Ada 4, mungkin bisa dibilang 4 kelompok. Nah, di sini ada kelompok Windows 7, Linux Ubuntu, Windows 10 dan juga di sini ada 5 Linux Mint dan Linux CentOS. Nah, di sini untuk UAS-nya nanti kalian harus bikin proses instalasi ya, baik di Word nantinya dibuat ke PDF ya. Nah, dari proses awalnya seperti apa nanti pemilihannya, langkah awal proses instalasi Windows 7 itu seperti apa sih, kemudian tahap-tahapnya seperti apa sambil dijelaskan. Misalnya ketika pilih button ini nantinya akan ngapain nih pada button yang kita pilih tuh. Kemudian ketika ada proses yang berjalan, ini proses apa, nah sambil kita jelaskan tuh. Mungkin nanti kurang lebihnya seperti ini ya, sebentar. Nah, di sini untuk contoh misalnya untuk instalasi OS ya. Di sini ada, mungkin bisa saya jelaskan contoh instalasi OS. Di sini CentOS 7 atau Linux CentOS ya. Di sini langkah pertama itu proses installnya ada pilihan install CentOS atau test media atau troubleshooting. Nah, di sini pilih install CentOS 7. Nah, kemudian kita pilih. Nah, di sini prosesnya ngapain? Kita tunggu sampai nanti munculan tampil halaman welcome misalnya seperti berikut. Nah, dijelaskan ini poin ini ngapain. Nah, yang pilihan English yang sebelah kiri ini fungsinya apa sih? Yang sebelah kanan fungsinya apa tuh. Nah, kalau yang sebelah kiri itu digunakan untuk instalasi, bahasa yang digunakan untuk instalasi. Kalau yang sebelah kanan itu untuk inputan tipe keyboard ya. Kurang lebihnya seperti ini sambil kita jelasin poin-poinnya apa aja tuh. Nah, di sini jelasin nih add-on ini fungsinya apa sih gitu. Dan kita harus milihnya tipenya apa. Untuk yang menampilkan GUI, sini kan beberapa instalasi ya. Atau jenisnya ada server with GUI, ada virtual host, basic receptor dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada tanda peringatan nih. Berarti di sini harus ada partisi yang harus diselect untuk dijadikan instalasi. Ya, kurang lebih begitu, ada gambar, proses langkah-langkah instalasi dan juga penjelasannya. Nantinya untuk yang tiap-tiap masing mahasiswa ini ya ada 5 kelompok tuh, Windows 7, Linux Ubuntu, Windows 10, Linux Mint dan juga Linux CentOS. Itu untuk UAS-nya itu ya proses instalasi ya sesuai dengan jenis OS yang sudah saya assign.
ke masing-masing mahasiswa. Nanti tinggal dicek di pertemuan 13 untuk data Excelnya kalian dapat yang mana ya. Sama paling nanti ada satu tambahan soal lagi, yaitu ya, paling satu soal esai ya, nggak banyak, paling untuk seberapa paham kalian tentang materi berikut ya. Kurang lebihnya untuk yang UAS sistem operasi seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada pertanyaan atau sudah jelas? Ya, kalau ada yang masih ingin tanyakan, masih bingung, saya tunggu sampai jam 21.25. Ya, silakan Aini. Izin bertanya Pak, Ya. itu untuk UASnya jadinya dibuat laporan gitu ya Pak? Kalau yang sistem operasi, iya dibuat jadi satu ya laporan Word atau PDF ya nantinya. Jadi mungkin akan ada banyak halaman nanti yang dibuat. Jadi mungkin isinya itu UAS sistem operasi, kemudian nama kalian, nama lengkap, kemudian NIM-nya, kemudian untuk jawabannya itu ya langkah-langkah proses instalasi seperti tadi, mulai dari gambar, kemudian dijelaskan gambar ini menjelaskan tentang apa sih pada prosesnya gitu ya. Sama nanti ada satu soal lagi yaitu ya esai tambahan, itu nggak banyak sih. Jadi untuk yang ini bisa kalian persiapkan dari sekarang ya, sambil belajar juga ya. Oh ternyata misal kalau kalian sambil pelajari atau nyari-nyari, ternyata cara instalasi OS untuk Windows atau Linux itu berbeda ya gitu. Baik Windows 7 dan 10 juga berbeda. Jadi dijadikan ya satu laporan aja gitu. Kayak bentuk laporan sih. Bentuk laporan instalasi OS gitu. Kayak kalian ngirim tugas seperti biasa. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi? Atau sudah cukup? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan berpartisipasi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.